Dia tidur setiap hari dengan wanita yang berbeda. Dalam sebulan, dia bisa dengan mudah menghasilkan puluhan ribu. Ini adalah profesi baru yang disebut pekerja ranjang, alias ahli peniduran. Mereka khusus membantu klien wanita yang mengalami gangguan tidur untuk cepat terlelap. Namun mereka tidak pernah melanggar batas. Setiap kali klien memiliki pikiran tidak pantas, ahli peniduran akan secara aktif menjaga jarak. Jack adalah karyawan unggulan di perusahaan pekerja ranjang. Sudah 2 tahun bekerja tanpa satupun ulasan buruk. Dia tidak pernah bermain ponsel selama jam kerja. Dia akan menciptakan lingkungan tidur yang berbeda sesuai dengan kondisi klien. Misalnya, lilin dengan warna hangat dan teknik pijat lembut. Semua itu bisa membuat pasien insomnia cepat terlelap. Namun pada hari itu, Jack bertemu dengan seorang klien khusus. Kehadirannya mengubah babak kehidupan Jack. Namanya Annie. Dia memesan layanan peniduran selama 4 jam secara online. Setelah memasuki rumah klien, Jack menunjukkan laporan pemeriksaan kesehatan. Mandi juga harus membawa handuk dan perlengkapan mandi sendiri. Annie sudah berada di tempat tidur menunggu sejak awal. Dia terlihat sedikit gugup memanggil ahli peniduran untuk pertama kalinya. Namun dia segera merasa rileks dengan sentuhan Jack. Annie mengatakan bahwa dia baru saja putus dengan mantan pacarnya. Dia sedang tenggelam dalam kesedihan, sehingga sulit tidur. Perusahaan mengharuskan ahli peniduran memakai sarung tangan sekali pakai. Tidak boleh melakukan kontak kulit langsung dengan klien. Jack bercerita sambil memijat Annie untuk membuatnya rileks. Namun Annie mulai memiliki pikiran yang tidak pantas. Dia ingin lebih dekat dengan Jack, tetapi dia didorong menjauh. Karena etika profesional, Jack meletakkan bantal di antara mereka. Namun tindakan ini justru membuat Annie sangat marah. Dia berkata, apa gunanya bersikap dingin sebagai seorang yang hanya menemani tidur? Annie merasa bahwa martabatnya telah terhina. Mengajukan pengembalian uang kepada Jack. Namun sudah 1 jam berlalu. Jack hanya bisa mengembalikan uang untuk 3 jam kepadanya. Dan ada biaya untuk sarung tangan sekali pakai serta perlengkapan mandi. Sebenarnya Annie tidak berniat untuk mengembalikan uang. Dia hanya ingin mengeluh sedikit, mengira Jack akan meminta maaf dan melanjutkan layanan. Tapi tidak disangka Jack benar-benar mengembalikan uangnya. Maka Annie terpaksa membatalkan pengembalian uang, agar Jack bisa melanjutkan sisa 3 jam layanan. Kali ini Jack memberinya penutup mata, terbaring di tempat tidur dan secara aktif menggenggam tangan Annie. Annie membiarkan Jack memeluknya dari belakang, kemudian melepas sarung tangan. Karena mengenakan sarung tangan selalu terasa seperti dokter kandungan, Jack terpaksa membuat pengecualian untuk melepas sarung tangan Annie. Ketika waktu layanan 4 jam hampir habis, Jack biasanya akan meninggalkan rumah klien. Namun pada hari itu Jack ternyata tertidur. Ini adalah pertama kalinya dia menginap di rumah klien. Namun, Annie tidak keberatan, karena semalam adalah malam terlelapnya setelah putus cinta. Sebelum pergi, Annie juga meminta kartu nama Jack. Baru tiba di perusahaan, Jack mendengar rekan kerjanya dipotong setengah bulan gaji oleh bos. Alasannya adalah rekan kerjanya menidurkan wanita klien hingga hamil. Sementara itu, Jack menerima ulasan positif dari Annie, mendapat pujian dari bos. Sejak malam itu, Annie mulai memanggil Jack untuk menidurnya secara berkala. Begitu mengingat mantan pacarnya yang brengsek, Annie mulai menangis dan tak bisa tidur. Jack menjadi tempat bergantung emosional baginya. Seiring berjalannya waktu, perasaan Jack terhadap Annie juga berubah. Saat menemani klien lain, tanpa sadar, dia memeriksa ponsel apakah Annie melakukan pemesanan. Sama-sama menidurkan. Jack sepertinya lebih suka tidur di tempat tidur Annie. Setelah melakukan pemesanan hari itu, Annie menyiapkan makanan lezat dan anggur untuk Jack. Keduanya secara bertahap saling menaruh perasaan saat bersama. Saat mereka berbincang, mereka mendekatkan bibir untuk bersiap mencium. Saat itu, alarm berbunyi tepat pada waktunya. Waktu layanan Jack telah berakhir. Dan dia juga menerima pesanan dari klien berikutnya. Jack terpaksa pergi ke rumah klien baru. Namun, seluruh proses itu dia merasa tidak fokus. Dia merasa bersalah jika tidur dengan wanita lain, seolah menyakiti Annie. Jack menyadari bahwa dia mungkin jatuh cinta pada Annie. Maka, dia mengembalikan uang kepada klien dan datang ke kantor untuk mengundurkan diri dari bosnya keesokan harinya. Dia ingin menemui Annie untuk mengungkapkan perasaannya. Meskipun bosnya berusaha keras untuk mempertahankannya, dia menawarkan untuk menggandakan gaji Jack. Namun tetap saja tidak bisa mempertahankan karyawan yang hebat ini. Jack membeli sekuntum bunga. Dia bersiap untuk mengungkapkan perasaannya kepada Annie. Namun, kebetulan lift penuh. Jack tiba-tiba melihat mantan pacar Annie berada di dalam lift. Dia juga memegang sekuntum bunga di tangannya. Jack harus menaiki tangga agar bisa menemui Annie sebelum mantan pacarnya. Namun dia tetap terlambat. Annie melewati masa sulit setelah putus cinta dengan bantuan Jack, dan menerima permohonan maaf serta lamaran dari mantan pacarnya. Jack yang ditinggalkan hanya bisa kembali bekerja di perusahaan pekerja ranjang.